Wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 4B. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini berjumpa lagi dengan Ustazah ya. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, Ustazah tanya dulu, sudah sarapan semua? Sudah. Sudah ya, sudah sarapan semua. Baik, kalau sudah sarapan, Ustazah tanya yang tadi pagi sudah melaksanakan sholat subuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah melaksanakan sholat subuh ya. Yang masih belum melaksanakan, yang tidak berhalangan ya, laksanakan sholat subuhnya dengan tertib ya. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa dulu. Siap berdoa, siap wahid isnain salasah arba'ah. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Ud'ullaha jama'atan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku semuanya ya, pagi ini kita belajar tematik yaitu matematika ya. Silakan dipersiapkan alat tulisnya kalian ya. Yang sudah punya rangkuman boleh juga dibuka untuk rangkumannya ya. Baik, Ustazah mulai anak-anakku, nanti kalian bisa perhatikan tampilan yang akan Ustazah berikan ke kalian ya. Ya, hari ini anak-anak ya, matematika kita akan belajar pecahan biasa dan pecahan campuran. Ya, kemarin kalian sudah belajar tentang membandingkan, mengurutkan pecahan ya. Sekarang kita akan belajar apa sih itu
pecahan biasa dan bentuknya seperti apa ya, apa juga bentuknya seperti apa juga pecahan campuran itu. Nah, anak-anakku semuanya ya, untuk pecahan biasa itu adalah pecahan yang pembilang serta penyebutnya adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu tidak bilangan yang koma-koma, ya misalnya 2 koma itu bukan, ya bilangan bulat. Ya, tidak ada koma, tidak desimal, ya, tidak persen. Nah, ini pecahan biasa. Nah, contohnya ini. Lihat ya, ini dibaca 1/2. Nah, ini pembilangnya angka 1 bilangan bulat, penyebutnya angka 2 bilangan bulat juga. Ya, ini dibaca 1/2. Nah, ini dibaca 3/4. Ya, jadi pembilang sama penyebut ini adalah bilangan bulat. Nah, ini adalah pecahan biasa. Nah, pecahan biasa anak-anak ya, ada 2 jenis. Ada 2 macam pecahan biasa. Yang pertama yaitu pecahan murni. Nah, apa itu pecahan murni? Nah, pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Jadi pecahan murni itu ya pembilangnya itu lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya, ya, ini pecahan yang pertama 2/6. Nah, ini pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Ya. Terus 2/5. Ini juga pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya ya. Penyebutnya 5, pembilangnya 3. Terus kemudian ya contoh selanjutnya 6/9. Yang terakhir, contoh yang terakhir 11/12. Nah, 11 pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Nah, ini yang disebut pecahan murni. Pembilangnya tidak murni. Apa itu pecahan tidak murni? Pecahan tidak murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Jadi kebalikan dari yang pecahan murni tadi anak-anak ya. Contohnya ini ya, yang pertama pecahan 5/3 ya, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Terus kemudian pecahan 7/4. Ini juga ya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh yang ketiga, 11/7. Ya, di mana pembilangnya ini angka 11 lebih besar dari penyebutnya angka 7. Kemudian contoh yang terakhir adalah 12/10. Nah, ini juga pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Coba sampai sini paham? Paham. Pecahan biasa dan jenis-jenisnya. Paham? Oke, nah. Jadi saya ulangi lagi yang baru bergabung dan yang tadi terlambat ya. Jadi pecahan itu ya ada itu adalah ya
Pecahan yang penyebut dan pembilangnya itu bilangan bulat. Nah, 3 desimal, 3 persen, ya, 3 koma gitu angkanya ya. Angkanya bulat semua. Contohnya ini 1/2. 1 bilangan bulat, 2 bilangan bulat ya, 3 koma, 3 persen ya. Bilangan bulat dua-duanya ya, antara pembilang sama penyebutnya sama-sama bilangan bulat. Nah, pecahan biasa itu tadi dibagi menjadi 2 jenis anak-anak ya. Ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Kalau pecahan murni itu pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Kalau pecahan tidak murni pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, selanjutnya anak kita belajar pecahan campuran. Pecahan campuran ini merupakan kombinasi dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Nah, jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Jadi kalau pembilangnya itu lebih besar anak-anak ya dari penyebutnya, nah itu kita bisa merubahnya menjadi pecahan campuran. Ya. Syaratnya adalah pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Maka kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. Nah, nanti kalian akan paham kalau sudah ketemu contohnya. Nah, caranya untuk kalian mendapatkan pecahan campuran dari pecahan biasa itu membagi pembilangnya, membagi pembilang pecahan tersebut dengan penyebutnya. Jadi pembilangnya itu dibagi dengan penyebutnya anak-anak. Ya, makanya syaratnya pembilangnya harus lebih besar angkanya dari penyebut, ya, supaya bisa dibagi. Nah, kita langsung saja ke contoh. Kalian perhatikan. Contohnya, ini masih pecahannya masih kecil angkanya ya. Tuliskan bentuk pecahan campuran dari 7/3. Nah, ini kamu lihat. Pembilangnya ini lebih besar dari penyebutnya. Ya, ini berarti pecahan ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran. Pecahan campuran itu ya isinya adalah pecahan murni dan juga bilangan bulat. Nah, penyelesaiannya kamu lihat anak-anak. Ya. 7/3 itu sama artinya dengan 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 ini kan 2. Nah, tapi masih ada sisanya 1. Iya kan? 7 dibagi 3 itu 2, sisanya itu 1. Nah, jadi kalau kita tuliskan ini seperti ini anak-anak. 7/3 sama dengan 1/3. 2-nya itu dari mana? 2-nya itu ya 7 dibagi 3, itu kan 2. Ya, 2-nya ini bilangan bulat adalah hasil dari 7/3.
Nah, terus tadi sisanya kan 1 ya anak-anak ya. Nah, sisanya itu ditaruh di atas ini. Dibentuk pecahan tapi yang di pembilangnya. Ini adalah sisanya. Sisanya 1/3. 3 ini adalah penyebutnya dari depan ini 7/3. Ya, 3-nya ini dari penyebutnya yang awal ini tidak berubah. Nah, ini kalau kamu lihat ya, 2 dikali 3 ini ya, atau 3 dikali 2 dari bawah, 3 kali 2 itu 6. 6 ditambah 1 itu 7. 7/3. Jadi 7/3 ini kalau diubah menjadi pecahan campuran, hasilnya adalah 2/1/3. Itu 7 di tapi sisanya karena 2 dikalikan 3 itu cuma hasilnya 6. Ya, karena kan yang ditanya 7 dibagi 3 berarti masih sisa 1. Satunya itu ditulis di atas ini di pembilang. Ya, dibentuk pecahan tapi yang pembilangnya yang atas. Per 3. 3 ini adalah dari penyebutnya yang di awal ini nggak berubah anak-anak. Sampai sini paham? Paham. Paham? Paham. Paham. Sebelum kita ke latihan soal, coba Ustazah berikan 1 soal dulu. Ustazah berikan 1 soal dulu yang mudah. Ya, coba sekarang kalian tulis, ya. Langsung kalian coret-coret hasilnya. Ya. Kalian cari hasilnya langsung. Pedot-pedot, Us. Kenapa? Suaranya Usayu pedot-pedot. Putus-putus toh? Ya. Ya, sekarang Ustazah berikan 1 soal sebelum kalian menulis latihan soalnya anak-anak. Ya, silakan kamu selesaikan, kamu tulis di buku tulis dulu. Ustazah mau nyoba dulu, kalian benar-benar sudah paham atau belum? Soalnya adalah sembilan per 4 kamu rubah menjadi 9/4. Ya, kamu rubah menjadi pecahan campuran. Oh, suaranya putus-putus loh. Halo, cek suara. Mas Kian dengar suaranya Ustazah? Dengar, Us. Nah, Dengar. itu. Nah, oke. Soalnya tadi berapa? Ayo coba sebutkan. 9/4. Ya. 9/4. Ya, betul, ya. Sekarang kamu cari ya bentuk pecahan campuran dari 9 per. Sudah selesai, boleh anak-anak untuk menjawab. Oke, Mas Raul. Seperti nanti dulu ya, Mas. Nanti dulu. Sambil nunggu temennya.
Oke, sudah ketemu hasilnya semua? Oke, 9/4 ya, yang sudah mengangkat tangan berarti sudah ketemu hasilnya. Nah, ini caranya masih ada ini ya. Caranya masih ada di tampilan. Saya Oke, sekarang dicoba dijawab tadi yang sudah mengangkat tangan itu Mas Raul. Coba Mas Raul, berapa jawabannya? 2/1/4. 2/1/4. Apakah betul anak-anak? Betul. Betul? Betul. Oke, caranya gimana Mas Raul caranya? 9 dibagi 4. 9 dibagi 4 berapa? Dapat 2. 2, terus? Sisa 1. Sisa 1. Dibagi 4. Oh iya, betul ya. 4 ini dari penyebutnya yang awal tidak berubah. Oke, sekarang mau coba lagi? Mau? Angkanya lebih besar ya? Oke, angkanya lebih besar. Sekarang coba. Dua 23 dibagi 6. 23 dibagi 6. Bentuk pecahan campurannya adalah yang sudah selesai boleh mengangkat tangan untuk nanti menjawab. Nah, Mas Raul lagi nih yang angkat tangan ya. Yang lainnya coba. Oke, Mas Kakak, nanti dulu ya, disimpan dulu jawabannya. Kita tunggu yang lain. Coba yang lain ya, 23/6. Sudah ketemu hasilnya semua? Coba mengangkat tangan yang sudah ketemu hasilnya selain Mas Raul, Mas Kakak. Oke, Mbak Zerli sudah ketemu hasilnya. Ya, Mbak Zerli sudah ketemu hasilnya. Mas Hilmi sudah ketemu juga hasilnya. Yang lain? Ya, Mas Kakak sudah tadi ya. Mbak Atif juga sudah. Oke. Coba yang lainnya sudah ketemu atau belum? 23 dibagi 6. 23 dibagi 6. 23/6. Oh, Mas Haikal juga sudah. Oke. Mas Rasya juga. Mas Riko. Ini dari 21 siswa ini. Nah, yang lainnya gimana ini? 23/6.
Ya, mudah ini ya, masih mudah angkanya. Coba tadi yang sudah mengangkat tangan Mas Kakak. Coba Mas Kakak, berapa jawabannya? 35/6. 35/6. Gimana Mas Hilmi jawabannya? Betul enggak Mas Kakak? Betul. Betul, oke. Mas Kakak coba dijelaskan caranya. 23 dibagi 6. 23 dibagi 6. Benar, 3 sisa 5. Ya. 3, sisanya 5. Oke, betul ya. Berarti hasilnya 3, 5 itu sisanya per 6. Ya. 3, 5/6. Oke. Ustazah anggap bisa, tapi Ustazah mau satu lagi, nanti yang menjawab anak perempuan. Ya, coba satu lagi yuk. Satu lagi ya. Oke, sekarang coba ya. Satu lagi. Angkanya adalah 30/4. 30/4. Bentuk pecahan campurannya adalah titik-titik. Oke, Mbak Zerli. Nanti Mbak Zerli menjawab ya. Nanti dulu. Yang lain sudah ketemu hasilnya 30/4 pecahan campurannya? Sudah ketemu?
anak-anak ya. Coba-coba. Oke, Mbak Zerli, silakan coba dibacakan Mbak Zerli. 30/4 sama dengan 72/4. Ya, dijelaskan Mbak Zerli caranya. 30 dibagi 4 hasilnya 7. Sisa 2. Kemudian, oh, sisanya 2 per, kalau 4 itu penyebutnya ya. Ya, tetap. Oke, betul ya anak-anak ya. 30/4 itu bentuk pecahan campurannya adalah 72/4. Nah ya, oke Ustazah anggap ya kalian sudah lebih paham ya. Kita langsung saja ke latihan soalnya. Oke, langsung ke latihan soalnya anak-anak ya. Sebentar ya. Sudah terlihat belum Mbak Juna? Belum, Us. Belum. Sebentar. Ini kok sinyalnya tiba-tiba mati. Us, soal Us. Ya, soalnya kamu tulis ya anak-anak ya. Ini kok sebentar. Sebentar dulu anak-anak ya. Ini yang di laptop tiba-tiba mati sinyalnya. Oke, sebentar anak-anak. Ustazah bagikan dulu. Oke anak-anak ya, soalnya sudah tampilkan. Bentar. Ini soalnya anak-anak ya. Maaf tadi sinyalnya hilang. Ini soalnya ada 5 anak-anak ya. Kamu menuliskan bentuk pecahan campuran dari pecahan berikut. Ya, silakan bisa kamu tulis latihan soalnya.
Us. Ya, Nanti jawabannya sama caranya, Us. ya, ditulis caranya ya, anak-anak ya, supaya Ustazah tahu cara kamu menghitung, ya, supaya Ustazah tahu. Ya, gimana Mbak Juna? Jadi ada 5 soal, nanti kamu tuliskan caranya juga ya anak-anak ya. Sudah selesai belum anak-anak menulisnya? Sudah. Sudah. Sudah semua? Sudah, Us. Sudah. Coba Ustazah tanya, ada yang belum? Sudah, Us. Enggak ya, alhamdulillah. Belum. Mas Haikal sudah selesai nulisnya? Belum. Hampir selesai. Nomor berapa, Mas? Nomor 4. Oh iya, Ustazah tunggu dulu ya. Setelah ini anak-anak akan dilanjut untuk mata pelajaran bahasa Jawa ya bersama Ustazah Dila. Kamu selesaikan dulu menulisnya ya. Karena sudah ditunggu ini sama Ustazah Dila. Sudah selesai Mas Haikal? Hampir nomor 5. Oke, kalau sudah selesai ya, Ustazah akhiri dulu anak-anak ya pembelajaran kita untuk matematika. Nanti kita lanjut lagi setelah bahasa Jawa ya. Baik, Ustazah akhiri dulu anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gua lah tulis soalnya.
Halo, assalamualaikum. Bisa dengar suara Uzila? Bisa. Ya, Uzila kasih waktu 2 menit buat minum dulu atau makan cemilan dulu atau yang mau ke kamar mandi silahkan ke kamar mandi dulu. Ayo, 2 menit. Yang mau ke kamar mandi silahkan. Yang lainnya sambil nunggu teman-teman yang lagi minum, yang lagi ke kamar mandi, atau yang lagi makan camilan, silahkan dulu disiapkan bukunya. Buku tulis, buku paket, pensil atau bolpen, sama alat tulis lainnya. Ayo. Sudah dapat buku paket semuanya ya? Sudah. Ya, coba kameranya dinyalakan dulu. Semuanya kameranya dinyalakan. Uzila pengen lihat anak-anak kelas 4B yang cantik, yang ganteng, yang soleh, yang solehah. Tuh. Oke. Udah ya. Uzila mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, suara Uzila sudah terdengar cukup jelas? Sudah, Us. Sudah. Ya. Hari ini kita belajar bahasa Jawa. Belajarnya tentang apa, Us? Belajarnya tentang moco teks geguritan. Carane moco teks geguritan kuwi piye? Apa ae sing kudu dilakoni nalika moco teks geguritan. Nah, ini sudah terlihat? Oke. Sudah. Nah, saiki Uzila pengen mikrofone kabeh dipateni, kamerane dinyalakan. Nah. Oke, saiki Uzila mulai ya. Sadurunge mulai, maca basmalah bareng-bareng dhisik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saiki mikrofone dipateni kabeh.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saiki sinau tentang maca teks geguritan. Piye carane maca teks geguritan sing apik, sing bener. Saiki Usdila pengen nyeling sik apa to geguritan dek wingi kuwi. Nah, geguritan dek wingi kuwi puisi basa Jawa gagrag anyar sing bebas nanging tetep ana strukture. Berarti geguritan ini adalah puisi baru dalam bahasa Jawa yang bebas tapi tetap memiliki struktur. Nah, saiki sing nomor loro kuwi tujuane maca teks geguritan. Apa to tujuane maca teks geguritan kuwi? Tujuane maca teks geguritan kuwi yaiku supaya wong liya iso ngrungokake kanthi ati sing tenang. Nah, berarti wong sing ngrungokake mau iso ngrasakne isine geguritan kuwi mau apa. Berarti sing maca geguritan kuwi mau kudu luwih ngerti isine geguritan supaya iso nerangne, iso jelasne, iso nyampekne isine geguritan ning gone wong-wong sing ngrungokake utawa sing nyemak geguritan kuwi. Berarti tujuan membaca teks geguritan ini adalah supaya orang lain yang mendengarkan ini paham dengan isi geguritan ini. Paham karo isine geguritan kuwi mau. Entah isine kuwi mau seneng, sedih, lan liya-liyane. Berarti orang yang membacakan puisi atau orang yang membaca puisi ini harus lebih mengerti, harus lebih paham tentang isi dari puisi tersebut. Nah, terus piye carane supaya iso maca geguritan sing apik, sing bener? Nah, iki enek bab-bab utawa hal-hal sing kudu digatekake nalika maca geguritan. Berarti ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika akan membaca puisi atau membaca geguritan. Enek papat. Sing pertama olah swara utawa olah vokal. Sing nomor loro patrap. Sing nomor telu nyawiji. Sing nomor papat sarana. Ayo saiki dipreteli sitok-sitok, dikupas satu-satu. Oke. Nah, sing pertama iki olah swara utawa olah vokal, yaiku banter lirihing swara, endek dhuwure swara, mengoming kemelambe, tata pangaturing napas lan pamedoting ukara kudu trep. Nah, berarti olah suara ini olah vokal ini adalah keras lirihnya bunyi, kemudian tinggi rendahnya suara atau tinggi rendahnya nada yang akan kita keluarkan dalam membaca puisi, atau mengoming kemelambe ini cara pengucapannya. Berarti cara pengucapannya gimana kita mengucapkan kata dalam puisi tersebut. Terus toto pangaturing napas, berarti ini cara mengatur nafas yang benar dalam membaca puisi atau geguritan. Terus pamedoting ukara kudu trep, berarti cara memecah atau berhentinya atau jedanya dalam membaca puisi ini harus tepat gitu. Nah, saiki sing nomor loro patrap. Apa to patrap kuwi? Nah, patrap kuwi solah lan polatan utawa ekspresi kudu diselarasake karo jiwane utawa isine geguritan. Berarti ini kalau dalam bahasa Indonesia itu ekspresi mimik wajah yang kita tunjukkan dalam membaca puisi ini harus sama
dengan isinya puisi tersebut. Umpama puisine kuwi isine tentang sedih. Nah, berarti polatan utawa ekspresi sing ditokke kudu ketok nelongso, kudu ketok sedih yo an. Supaya apa? Supaya sing ngrungokake iso melu ngrasakne kesedihane isine puisi kuwi mau, isine keguritan kuwi. Terus saiki nyawiji. Nah, apa to nyawiji kuwi maksude? Berarti antarane sing maca lan sing ngrungokake kudu nyawiji. Berarti antara si pembaca puisi, isi puisi, tata busana si pembaca puisi, juga orang-orang yang mendengarkan atau menyimak puisi ini harus nyawiji. Nyawiji itu ini bersatu, selaras. Nah, berarti kalau ini maksudnya berarti mulai dari cara pemilihan puisi, tata krama, atau berarti ini bagaimana cara membacakan puisinya, hingga pakaian yang digunakan dalam membaca puisi ini harus sesuai dengan yang dimaksudkan dalam isi puisi, harus sesuai dengan yang dimau dengan penonton, pendengar. Nah, berarti sing ngrungokake, sing nyemak puisi kuwi mau, sing nyemak geguritan kuwi mau, kudu nyemak tenanan, kudu ngrungokake sing tenanan. Supaya apa? Supaya iso metik manfaat saka nyemak geguritane mau. Nah, berarti yang mendengarkan puisi atau yang mendengarkan geguritan itu harus mendengarkan dengan seksama, harus mendengarkan dengan benar, harus teliti. Nah, supaya apa? Supaya bisa mengambil hikmah atau mengambil amanat, mengambil pesan dari isi geguritan itu tadi. Nah, sampai sini cukup jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Nah, saiki lanjut sing nomor 4. Nomor 4 iki sarana. Nah, apa ta sarana kuwi? Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini sarana atau prasarana, berarti hal-hal yang mendukung kita dalam membacakan puisi. Supaya kita membaca puisinya lebih bagus. Nah, berarti ini sarana yaiku apa wae kang ndukung supaya anggone maca geguritan tambah apik. Nah, sarana kuwi mau bisa awujud mikrofon, panggung, gending, podium lan sapanunggalane. Berarti kalau dalam bahasa Jawa sarana ini bisa berupa mikrofon, sama ya dengan yang di bahasa Indonesia. Panggung, gending-gending itu musik iringan, musik pengiring, podium, dan lain-lainnya. Seperti itu. Berarti bisa tata letaknya, kemudian wardrobe apa ya? Wardrobe itu berarti itu barang-barang yang mendukung kita dalam membaca puisi. Jadi misalkan puisinya tentang alam sekitar, puisinya tentang alam, berarti nanti ada media atau ada benda-benda yang menunjukkan bahwa puisi tersebut menceritakan tentang alam sekitar. Bisa berupa pohon-pohonan seperti itu, atau batu, atau lukisan gunung, dan lain-lain. Saiki enek gladen soal latihan. Saiki bukune disiapne, alat tulise, alat sing digawe nulis disiapne, oleh pulpen, oleh pensil, ditulis.
Soalnya iki bocah-bocah tulis dhisik. Kok lak wis ditulis dijawab. Jawabe pripun Us? Jawabe oleh maca saka buku pakete dhewe-dhewe mau. Nah, jadi soal-soal iki enek ning buku paket jawabane diwaca mulai halaman 2, mulai halaman 2. Ngoten nggih? Saiki monggo ditulis dhisik, mengko lek wis dikerjakne dijawab. Terus ditulis di buku tulis. Salah kayak tulis. Nggih, dalem Ditulis di buku tulis. Ditulis di buku tulis. ditulis ning gone buku tulise dhewe-dhewe. Ya, Us. Iya, Us, makasih. Sing nulise soal sampun saiki dijawab ning sore. Materine enek ning buku kabeh. Materinya ada di dalam buku semua. Juga ada di PPT atau materi yang sebelumnya Ustazah kirim pertemuan kita minggu lalu. Us dijawab nanti gak popo. Sekalian sekarang saja Mas dijawabnya. Aku soalnya apa ngeprint. Gimana? Apa ngeprint tugas-tugas yang kemarin. Oh, nggak usah di-print dulu, nggak apa-apa. Silakan ditulis di bukunya, kemudian dijawab di bawahnya. Ya, kalau sudah di-print, silakan dijawab soalnya.
Yang nomor 4, sebutkan saja. Pengertiannya tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Sekarang sambil menulis soal, sambil menjawab, sama Usdila panggil satu-satu ya. Nanti kalau Usdila panggil, silakan nyalakan kameranya, angkat tangan, dan bilang hadir Us. Kula Us, ngoten nggih. Saiki kamerane dinyalakan. Kamerane duripne kabeh. Mas Ahmad Zaki Wiratama, wonten? Aku hadir. Oke. Mas Alvin Prevandra. Mas Alvin. Ya, ada. Oke. Matur suwun Mbak Amara Lauzina. Barusan keluar Us tadi. Oh, nggih. Mbak Askeila. Ada Us. Nggih. Mbak Clarissa. Ada Us. Mbak Clarissa. Ada Us. Oh, nggih. Mas Hilmi. Mas Hilmi. Us. Nggih. Mas Ilham Syah. Mondo Us. Nggih. Mbak Kafila. Ada Us. Nggih. Mbak Keila. Ada Us. Nggih. Mbak Lintang. Ada Us. Oh, nggih. Mas Lionel Rico. Ada Us. Nggih. Mas Muhammad Haikal. Ada. Nggih. Mas Muhammad Rasya Raihan. Ada. Nggih. Mas Kenzi. Ada Us. Nggih. Mustika. Mbak Mustika. Mbak Mustika. Oh, enggak ada. Mbak Naswa Azahra. Mbak Naswa. Ada Us. Oke. Mas Nayaka. Ada Us. Oke. Mbak Kismika Kamila. Ada Us. Panggilannya siapa, Mbak? Mbak Atif. Oh, Mbak Atif. Ya. Mas Rauhilah.
Wonten Us. Mas Rauhilah ini panggilannya siapa? Mas Raul. Oh, Mas Raul. Oke. Mbak Rosida. Ada Us. Oke, Mbak Rosida panggilannya siapa? Rosi. Mbak Rosi, nggih. Mbak Zerlina. Ada Us. Panggilannya siapa? Mbak Zerli. Zerli. Mas Aprilino. Mas Aprilino panggilannya siapa? Ian ya? Mas Yan. Iya. Oke, matur suwun. Berarti ada beberapa tadi yang enggak masuk. Ada yang belum dipanggil sama Usdila? Ya. Aku belum dipanggil. Namanya siapa? Mas Alvin? Ya, Ya. Oh ya, Mas Alvin. Andre. Nulis soalnya sampun? Sampun Us. Ampun. Ampun. Yes, sing dereng, sing belum, yang belum selesai menulisnya dilanjutkan dulu nggak apa-apa. Nah, saiki Usdila pengen nimbali salah siji supaya jawab nomor siji. Nah, Usdila pengen Us langsung dikoreksi toh Us. tidak langsung dikoreksi. Usdila pengen tahu jawabannya nomor satu saja. Mas Kenzi, Belum tak jawab, Us. nomor satu belum? Oh, Mas Alvin nomor satu sampun apa dereng? Sampun Us. Oke, ayo Mas Alvin, saiki sampean jawab soalnya sing nomor satu, nomor setunggal sampean jawab. Soalnya sik diwaca terus jawabannya sampean. Apa tegese guyub rukun? Sebutkan contoh guyub rukun ing lingkungan. Maksudnya soalnya apa jawabannya? Soal dan jawaban. Oh, aku belum, Us. Dewi terus bingung aku. Oh iya ya wes soalnya saiki diwacane. Apa tegese guyub rukun? Sebutno contone nomor setunggal enten sing sampun dijawab. Belum jawab nomor satu semuanya. Us, jawabannya yang nomor satu dijawab berapa? Satu apa dua? Satu saja. Jadi setelah menyebutkan artinya guyub rukun, terus kan soal sing nomor loro sebutno contone, berarti contone satu saja yang disebutkan. Ada yang belum paham lagi tentang soalnya? Enggak. Oke.
Oke, yang belum selesai silahkan dilanjutkan nanti. Sekarang karena waktunya sudah hampir habis, Usdila mau tutup dulu. Nah, sekarang kameranya dinyalakan semua, biar Usdila bisa lihat anak-anak kelas 4. Nah, kalau gitu kan Usdila bisa lihat yang cantik, yang ganteng, yang soleh, yang solehah. Iki mau basa Jawane, bocah-bocah wis sinau tentang apa ae. Sing pertama tentang tujuane maca teks geguritan. Sing nomor loro tentang bab sing kudu dilakoni, sing kudu digatekake nalika maca teks geguritan. Nah, bab sing kudu digatekake mau enek piro? Enek 4. Ya. Terus tugasnya kuwi mau nomor 1 sampai nomor 5 dikerjakne ning bukune utawa di print gak apa-apa, mboten napa-napa. Lek sampun difoto dikirimne teng nomere Ustazah Dila, nggih. Nah, terus sing minggu dek wingi soale dereng dikerjakne, sing minggu dek wingi dereng numpuk tugas, mengko dikirim pisan tenggene Ustazah Dila. Ngoten nggih? Matur suwun. Jangan lupa sholat 5 waktu. Nanti yang sempat, yang kalau ada waktu, silakan sholat duha dulu. Jaga kesehatan. Nggih, matur suwun. Ustazah akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, sebelum dimulai silakan yang mau ke kamar mandi atau mau minum dulu ya silakan. Dipersilakan yang mau ke kamar mandi atau mau minum dulu diperbolehkan ya.
Ustazah beri waktu 5 menit anak-anak untuk kalian, silakan yang mau ke kamar mandi dan mau minum boleh, silakan ya. Ustazah beri waktu 5 menit. Oke, sudah ya. Silakan dinyalakan. Ini akan kita lanjutkan lagi. Oke, dinyalakan dulu kameranya semua. Ustazah belum ambil gambar juga. Baik, Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut untuk tematiknya yaitu mata pelajaran IPS. Nah, tapi ada sedikit perubahan anak-anak ya. Jadi nanti kalau kamu lihat di rangkuman ya, itu kamu lihat materinya untuk hari Kamis ya, yaitu tentang keberagaman agama di Indonesia. Baik anak-anakku ya, keberagaman agama di Indonesia. Nah, ada berapa agama yang ada di Indonesia coba? 6. Ada 6. Apa aja? Coba disebutkan. Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Hindu, Betul. Buddha, Konghucu. Iya. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama adalah Islam. Ya.
Yang pertama adalah Islam, ya, yaitu agama kita ya, Islam. Nah, tempat ibadah umat Islam ya kita yaitu di masjid atau musola ya. Terus kemudian kitab sucinya adalah Al-Quran ya. Dan hari besarnya adalah Hari Raya Idul Fitri, ada juga Hari Raya Idul Adha ya. Hari besarnya ada lagi sebenarnya ya, Tahun Baru Islam ya, itu adalah beberapa. Nah, tapi biasanya hari besar yang meriah gitu ya anak-anak ya, biasanya yang kita rayakan bersama-sama dengan keluarga ya, itu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha ya. Tuh. Ini untuk Islam. Nah, selanjutnya adalah Kristen dan Katolik ya. Karena Kristen dan Katolik ini memiliki ada kesamaan ya anak-anak ya. Memiliki kesamaan ya, tempat ibadahnya sama-sama di gereja. Nah, ini kitab sucinya ya, yaitu Injil. Kemudian untuk hari besarnya yaitu Natal ya, biasanya dirayakan di tanggal 25 Desember. Nah, sudah pasti di tanggal 20. Yaitu kita ke agama Hindu. Ya. Agama Hindu ini tempat ibadahnya yaitu pura ya, atau pura. Pura ini biasanya kalian lihat ini di daerah Bali. Ya, di Bali itu banyak sekali ya pura ya, banyak sekali karena memang di sana mayoritas atau kebanyakan ya orang-orangnya beragama Hindu. Nah, di Bali sana. Nah, kitab sucinya adalah Weda ini ya, kitab sucinya untuk umat Hindu. Terus kemudian untuk hari besarnya ya ada hari besar Galungan dan juga Nyepi. Ya, biasanya Nyepi ini anak-anak ya, mereka di dalam rumah ya, tidak boleh keluar seperti itu ya. Mereka menyalakan musik keras-keras ya, mereka semua di dalam rumah hari raya Nyepi ya. Jadi sepi semuanya di dalam jalannya biasanya gitu ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya anak-anak, untuk selanjutnya adalah Buddha, ya, agama Buddha ya. Tempat ibadahnya adalah wihara. Nah, wihara ya. Kemudian kitab sucinya adalah Tripitaka. Untuk hari besarnya adalah ya, Hari Raya Waisak. Ini adalah hari rayanya umat Buddha atau agama Buddha. Selanjutnya ini yang terakhir ya. Yang terakhir adalah Konghucu. Ini tempat ibadahnya adalah kelenteng ya. Anak ya biasanya. Terus kemudian kitab sucinya Wujing. Ya, seperti ini kitab sucinya. Ya. Terus kemudian hari besarnya adalah Imlek. Ya. Ada juga Cap Gomeh ya. Imlek dan juga Cap Gomeh. Itu ya, ada 6 agama yang ada di Indonesia. Ini sudah kalian
pelajari dari kelas berapa ini, kelas 2 ya, kelas 2 kalian sudah belajar juga agama yang ada di Indonesia ya. Biasanya yang sering terbalik itu agama Hindu dan Buddha. Nah, ya. Biasanya mungkin kalian lupa-lupa gitu ya. Nah, ini adalah 6 agama yang ada di Indonesia. Ya. Sampai sini kalian bisa langsung menuliskan untuk latihan soalnya saja ya anak-anak ya. Ini untuk latihan soalnya. Silakan bisa kalian tulis dulu. Ya, ada 5 soal. Gak kelihatan. Baik anak-anakku, silakan bisa kalian tulis ya. Latihan soalnya ada 5 soal ya, ini mudah-mudah sekali. Ustazah izin kamar mandi dulu anak-anak ya, sebentar. Satu aja adanya. Oh, sudah.
Baik anak-anakku ya, ada 5 latihan soal ya. Yang pertama itu nama tempat ibadah agama Buddha. Terus kemudian yang kedua, apa nama hari besar agama Hindu? Nomor 3, apa nama kitab suci umat Islam? Kemudian nomor 4, apa nama tempat ibadah agama Konghucu? Dan yang terakhir, apa nama hari besar agama Kristen dan Katolik? Sudah, Us. Ya, yang sudah Oh, ditunggu dulu. sudah. Oke, yang sudah ditunggu dulu ya anak-anak ya. Oh, sudah. Oke, ditunggu temennya yang lain yang sudah. Sebentar ya. Ya, yang sudah selesai ditunggu dulu. Sudah. Ya, ditunggu dulu ya yang sudah ya.
Baik anak-anakku, sudah selesai semua? Sudah. Sudah, Us. Sudah, Us. Sudah. Sudah. Ada yang belum selesai mengerjakan tugasnya? Baik, sampai sini ada yang mau bertanya apa enggak tentang keragaman agama di Indonesia? Atau sudah cukup jelas? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas, Us. Sudah cukup jelas ya. Nanti untuk tugasnya jangan lupa anak-anak ya. Untuk tugasnya jangan lupa nanti kamu kirimkan ke Ustazah ya. Coba Ustazah mau ambil gambar dulu yuk. Ambil gambar dulu, mana ini? Oke, dinyalakan dulu kameranya. Ya, semuanya ke kamera, lihat kamera ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah anak-anak ya. Baik anak-anakku ya, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Jangan lupa untuk tugasnya nanti dikirimkan ke Ustazah ya sebelum jam 8 malam ya. Baik, sebelum kita akhiri kita berdoa dulu anak-anak ya. Doa selesai belajar, ya kita berdoa dulu. Siap berdoa. Siap wahid isnain salasah arba'ah. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Mas Rasya, sikap. Ud'ullaha jama'atan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali mu'tahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rahmanu ya Arhamar Rahimin. Baik anak-anakku ya, jangan lupa untuk melaksanakan
ibadah di rumah ya, sholat 5 waktu, sholat duha, terus kemudian mengaji, doa-doa hariannya juga kamu laksanakan ya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anakku ya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker ya kalau keluar rumah. Ya, makan makanan yang bergizi, olahraga juga ya. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya apa enggak? Sudah cukup? Oke. Sudah. Ya, Ustazah akhir ya anak-anak ya. Salam untuk ayah dan bunda kalian dari Ustazah ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.